Baik, terima kasih atas kesempatannya. Halo semua, kami dari kelompok 7 di sini kami akan menjelaskan mengenai skenario inventory. Baik, yang selanjutnya di sini yaitu ada anggota kelompok. Jadi kami dari kelompok 7 ini beranggotakan 5 orang, yaitu ada Alfi Ardianti dengan CP030, kemudian ada Nida Fadlia dengan CP091, kemudian ada Iputu Gede Bagus dengan CP084, kemudian ada saya sendiri Nanda Kartika Sari dengan CP085, kemudian ada Gilbert Johan dengan CP059. Nah, baik, yang selanjutnya di sini yaitu pada kasus kali ini kami dari kelompok 7 akan memerankan di sini ada beberapa, yaitu ada profil perusahaan, kemudian ada visi misi dari perusahaan itu sendiri. Nah, di sini dari profil perusahaan pada kasus ini kami menggunakan PT Ametis adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2020 yang bergerak dalam bidang penjualan furnitur dan aksesoris rumah tangga. Kemudian ada visi dan misi dari perusahaan, yaitu menjadi perusahaan penyedia furnitur dan aksesoris rumah tangga yang handal dengan menawarkan produk yang berkualitas kepada customer. Kemudian di sini ada misinya, yaitu yang pertama mengutamakan kepentingan bersama bagi pihak terkait, yang kedua yaitu memberikan pelayanan yang terbaik, yang ketiga meningkatkan manajemen supply chain dan inovasi secara berkesinambungan, kemudian yang keempat ada kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat, kemudian yang kelima yaitu mengoptimalkan sumber daya manusia. Baik, yang selanjutnya di sini ada alamat perusahaan dan rekening dari perusahaan itu sendiri. Kemudian, nah di sini yaitu yang selanjutnya itu ada skenario inventory yang kelompok kami gunakan, yaitu di sini ada skenario penerimaan barang dari supplier dengan 5 warehouse in, kemudian ada 2 vertical transfer, kemudian ada 2 dokumen return dan report stock. Kemudian jadi ya prosedur pertama yaitu dilakukan oleh pelanggan, yaitu dari PT Ametis dengan meminta pengiriman barang atau jasa yang dibutuhkan kepada penjual sebagai penyediaan barang dan jasa. Kemudian di sini PT Ametis ini menerima pengiriman barang dari vendor, yaitu ada World Corner dan Readymart, yaitu dengan warehouse yang berisikan kode dan deskripsi barang-barang, tanggal ekspektasi barang diterima, kemudian dengan jumlah setiap barang di mana akan terdapat biaya tambahan yang menggunakan transportasi ekspedisi. Kemudian ada vendor, World Corner, dan Readymart ini kemudian mengirimkan produk berdasarkan PO yang telah diminta oleh PT Ametis, di mana PO ini berisikan sebagai ada receiver from, operation type, kemudian ada destination location, schedule date, kemudian ada source dokumen, produk, demand, dan kemudian ada unit of measure. Nah, yang selanjutnya yaitu baik, yang selanjutnya yaitu saya di sini sebagai Nanda Kartika Sari dengan CP085. Di sini saya akan memerankan sebagai IT, yaitu CP085 dengan nama Michelle. Jadi di sini langsung aja teman-teman kita masuk modul Odo, kemudian kita pilih setting. Kemudian jika udah dalam tampilan setting, kita langsung klik aja manage user. Nah, kalau udah sebelumnya saya kemarin sudah menginput usernya. Jadi langsung aja teman-teman kita eh, klik 7, kita cek inventory. Jadi di sini saya sudah membuat beberapa ya teman-teman. Jadi di sini dalam kelompok saya ada namanya biru, yaitu biru di sini dia bagi inventory, purchase, user, kemudian di sini ada Satria, dia sebagai inventory administrator, kemudian
Baik, untuk selanjutnya yaitu akan saya pegang terkait tugas dari staff purchase. Nah, di sini dengan tugas create request for quotation atau RFQ. Nah, untuk tutorialnya atau memperagakannya yaitu sebagai berikut. Nah, di sini terdapat beberapa data yaitu produk, quantity, dan customer yang akan kita buat RFQ-nya. Di sini dengan customer wood corner dan ready made dengan 4 produk berikut. Nah, di sini kita akan membuat 2 request for quotation masing-masing kepada customer berikut ini. Nah, untuk itu kita harus masuk ke sistem odol dari biru. Nah, ini merupakan tampilan atau overview dari sistem odolnya biru nih, teman-teman. Nah, untuk membuat RFQ yang baru, kita bisa klik main home dan kita pilih menu purchase. Nah, ini merupakan tampilan dari menu purchase sendiri. Nah, untuk membuat suatu request for quotation baru, maka kita bisa klik ini. Nah, di sini RFQ yang pertama yang akan kita buat yaitu kepada wood corner nih, teman-teman. Nah, kita bisa klik vendor dan kita pilih wood corner. Nah, di sini kita bisa klik add a product untuk menambahkan suatu produk yang baru. Nah, produk yang pertama yaitu kita bisa buka datanya yaitu tabel H besar 9. Kita kembali dan menulis tabel H. Ini ya teman-teman. Untuk kuantitinya sebesar 9 seperti yang tadi. Untuk UM Perkenalkan, nama saya Gilbert John Martin Sinaga dengan NIC CP059. Pada skenario inventory kali ini, saya berperan sebagai administrator purchase dengan job desk yaitu untuk mengkonfirmasi RFP yang telah dibuat sebelumnya oleh CP030 biru sebagai staff purchase. Langsung saja kita melihat demo di Odoo-nya. Pertama sekali kita melakukan login pada Odoo dengan akun yang telah dibuat oleh staf IT sebelumnya. Nah, di sini kita telah menerima pesan dari staf purchase sebelumnya, yaitu permisi boleh minta tolong untuk mengkonfirmasi order dari RFQ kepada Wood Corner dengan nomor P00168 dan kepada Readymade dengan nomor P00169. Nah, kita akan membalas pesannya dengan cara baik, saya cek terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk melakukan confirm order pada RFQ yang telah dibuat sebelumnya, kita langsung masuk kepada modul purchase. Nah, di sini kita melihat dari RFQ yang telah dibuat sebelumnya ada dengan nomor P00168, kita klik. Nah, kemudian kita klik confirm order. Nah, di sini untuk RFQ dengan nomor P00168 sudah berstatus lock. Nah, selanjutnya untuk RFQ yang kedua dengan nomor P00169, kita akan melakukan confirm order juga. Nah, di sini kita klik kepada RFQ yang ada di vendor ready-made. Nah, selanjutnya cara yang sama yaitu dengan mengklik confirm order. Nah, dapat dilihat bahwa untuk RFQ dengan nomor P00169 juga berstatus lock. Nah, selanjutnya kita mengirim pesan kepada role admin inventory. Nah, di sini kita masuk ke menu discuss. Kemudian kita melakukan mengirim pesan kepada CP091 Pasa sebagai admin inventory. Nah, untuk pesannya kita dapat membuat
Kita dapat mengirim pesan dengan, "Halo Pasa, tolong cek penerimaan barang untuk pesanan barang ke vendor dengan nomor P00168 dan P001169. Terima kasih." Di sini kita klik kirim saja. Nah, untuk demo selanjutnya akan dijelaskan oleh role admin inventory, yaitu CP091 Pasa. Perkenalkan, nama saya Nida Fadila dengan nomor NIC CP091. Di sini saya akan bertugas sebagai admin inventory. Yang dimana untuk admin inventory sendiri akan resepis PO dan input down. Oke, maka di sini saya langsung saja ke aplikasi Odoo-nya itu sendiri. Lalu memilih home menu, lalu masuk ke bagian inventory. Oke, berikut adalah tampilannya, di mana kita langsung bisa memilih yang bagian recipes. Oke ya, sebelumnya saya juga sudah dapat message terlebih dahulu ya dari bagian Azam, yang dimana di sini Azam meminta saya tolong cek penerimaan barang untuk pesanan barang ke vendor dengan nomor PO 00168 dan 00169. Oke, di sini bisa saya balas. Baik, akan saya cek barang ke vendor dengan nomor P00168 dan P00169. Oke. Berarti kita di sini kita bisa masuk ke bagian inventory, lalu memilih recipes lagi ya. Nah, berikut adalah tampilannya, yang dimana di sini ada nomor P00168 dan P00169. Bisa kita klik. Nah, berikut adalah tampilannya, yang dimana di sini saya akan meresepis PO dan input down. Maka di sini langsung saja untuk downnya sendiri kita samain dengan daemon ya, yang dimana di sini untuk daemonnya itu 9 dan kita samain semuanya ya. Oke, jika sudah seperti ini, maka kita bisa langsung klik save manually. Oke, maka di sini sudah tersave ya, maka kita bisa balik lagi ke bagian di sini, ini bagian recipes. Lalu kita memilih yang lagi yang untuk P00169. Oke, maka kita akan samain lagi dengan daemonnya. Untuk di bagian downnya di sini ada 9. Oke, jika sudah seperti ini, maka kita akan save lagi. Oke, jika sudah tersave, maka kita akan lihat. Oke, di sini statusnya sudah berubah menjadi ready, maka selanjutnya saya akan menghubungi pihak supervisor untuk validate PO-nya. Oke, di sini saya langsung saja untuk discuss, lalu menghubungi pihak supervisor, yang dimana di sini untuk bagian supervisornya adalah Satria, maka saya langsung saja mengechatnya. Di sini saya mengechatnya dengan, "Halo Satria, tolong validate PO, validate facility transfer, return PO, dan reporting check."
Oke, maka saya akan langsung kirim. Nah, setelah sudah seperti ini, maka untuk bagian tugas saya sudah selesai, yang dimana tugas saya sebagai admin inventory untuk recipes PO dan input down sudah selesai. Oke, maka selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Bagus akan menjadi supervisor dalam skenario ini. Dan di sini saya bertugas untuk melakukan validate receipt, validate partial transfer, kemudian return, reporting check, dan landed cost. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke UDU-nya. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah validate receipt. Sebelum itu, saya akan mengecek bagian discuss untuk melihat pesan masuk dari pihak inventory administrator, yaitu Pasya. Di sini, Pasya sudah memberitahu bahwa akan ada 2 purchase order yang akan divalidate, yaitu purchase order nomor 00168, P00168, dan P0009. Baik, di sini langsung saja saya ke inventory, kemudian ke operation, dan transfer. Ini sudah ada 2 receipt dari 2 PO tersebut, yaitu ini ada source dokumennya P00168 dengan WHIN 00140 dan P00169 dengan WHIN 00141. Nah, di sini untuk wood corner dan ready made sendiri untuk kedua vendor ini telah mengatakan bahwa untuk pengiriman barangnya akan dilakukan 2 kali, yaitu secara parsial atau bisa disebut juga dengan partial transfer. Yaitu untuk wood corner karena dia mengirim ke banyak tempat, seperti itulah skenarionya. Jadi nanti untuk pengiriman barang ke perusahaan ini akan dilakukan dalam 2 kali, yaitu secara parsial. Untuk ready made juga seperti itu. Jadi untuk yang pertama yang akan saya validate adalah untuk purchase order nomor P00168 dengan vendor wood corner. Baik, di sini untuk perusahaan kami ini membeli table leg, bolt, screw, dan wood panel. Dan untuk yang dibawa oleh wood corner, pada pertama itu untuk table leg sebanyak 5, untuk bolt setengahnya itu 5, untuk screw 10, dan untuk wood panel itu, mohon maaf, untuk wood panel 5 dan table leg itu 4. Dan lalu kita save. Pastikan sekali lagi dan validate. Dan lalu create back order. Nah, dari barang yang telah diterima ini, terdapat kerusakan pada table leg-nya sebanyak 2 buah. Jadi, karena terdapat kerusakan, kita akan melakukan return barang tersebut kepada wood corner sendiri. Untuk caranya, tekan tombol return di sini, kemudian pilih barang yang akan di return, yaitu yang ini sebanyak 2 buah. Kemudian pilih return. Nah, di sini kita akan melakukan return table leg sebanyak 2 buah ke wood corner. Untuk melakukan validasi terhadap return ini, kita masukkan done, yaitu jumlah yang memang akan di return, itu 2. Kemudian tekan validate. Dan di sini barang sudah dikembalikan kepada wood corner sebanyak 2 buah, yaitu table leg. Kemudian saya kembali ke transfer. Nah, untuk selanjutnya, wood corner
itu akan mengirim lagi barang untuk gelombang kedua. Akan tetapi di sini Wood Corner kehabisan table leg. Jadi untuk table leg akan dikirim nanti pada pengiriman selanjutnya. Jadi yang hanya bolt, screw, dan wood panel saja yang akan dikirim, sehingga hanya bagian ini saja yang kita isi donnya, lalu validate, lalu create back order lagi. Nah, untuk di sini, itu tidak ada kerusakan sama sekali terhadap barangnya, jadi kita tidak perlu melakukan return. Kemudian kembali ke transfer. Kemudian untuk wood corner terakhir, table leg-nya akhirnya datang pada saat pengiriman yang ketiga. Dan validate. Untuk wood corner ini sudah semua, ada 3 dokumen tadi. Ini bisa kita cari P0016. Ini sini ada 3, yaitu 00140, 00191, dan 00192. Selanjutnya untuk pengiriman dari eh, ready-made. Untuk barangnya sama, jumlahnya sama seperti wood corner, dan di sini ready-made juga akan mengirim barang sebanyak 2 kali. Itu untuk pengiriman pertama, barang diterima table X sebanyak 5, bolt sebanyak 5, screw sebanyak 10, dan wood panel sebanyak 4. Lalu validate. Dan create back order. Kemudian untuk pengiriman kedua, di sini ready-made tidak ada kekurangan bahan, tidak ada kekurangan barang, sehingga ready-made bisa mengirim semua barangnya. Jadi kita isi semuanya done saja, karena ini sudah tiba di perusahaan semua, kemudian validate. Namun, setelah dicek, terdapat 2 barang yang ada kerusakan, yaitu pada wood panel berjumlah 2 unit, dan table leg berjumlah 3 unit. Jadi kita tekan tombol return untuk melakukan pengembalian barang ke ready-made. Ini sebanyak 3 unit dan ini sebanyak 2 unit. Dan return. Kemudian kita pastikan done-nya telah sesuai, lalu validate. Nah, seperti itu. Kan di sini ada 3 untuk wood corner dan ada 2 untuk ready-made, yaitu WHIN 00141 dan WHIN 00193. Jadi di sini ada 5 resip yang diterima oleh perusahaan kami. Selanjutnya, setelah melakukan partial transfer dan return PO, selanjutnya saya akan melakukan reporting check. Di sini untuk memastikan bahwa barang yang sudah diterima itu sesuai dengan apa yang ada di reportnya. Yaitu untuk pergi ke reporting check, kita bisa pergi ke reporting, kemudian pilih stok untuk memastikan stok barang tersebut.
Kemudian untuk barang pertama yaitu ada table leg. Untuk itu tadi FUR 2333 table leg. FUR 2333. Nah, di sini untuk table leg sendiri, di sini unit cost-nya sebesar 5.514, kemudian value-nya sebesar 882.259, kemudian untuk on hand 160, untuk yang ini on hand berarti yang ada di gudang. Kemudian untuk free to use ada 156, jadi yang bebas digunakan untuk apapun itu tersedia sebanyak 156 unit. Untuk incoming yang akan datang, yang memang sudah diorder tetapi belum tiba itu sebanyak 5 unit, dan outgoing-nya akan dijual sebanyak 4 unit. Oleh karena itu di sini on hand dan free to use-nya berbeda 4 unit. Karena 4 unit yang ada di on hand akan dijual, sehingga untuk yang bebas dipakai itu tersisa 156 unit. Untuk produk, untuk bolt sendiri itu ada di sini ada untuk on hand sebanyak 36 unit, untuk free to use 20 unit, dan untuk outgoing sebanyak 40 unit. Itu ini untuk on hand-nya ada 13 unit. Ada kesalahan untuk skrunya yang digunakan yang ini. Itu on hand-nya ada 115 unit, free to use-nya 115, dan coming-nya 1. Untuk yang terakhir itu ada di sini wood panel, untuk on hand-nya ada 149 unit, free to use 147, dan outgoing-nya ada 2 unit. Seperti itu. Untuk reportingnya ini sudah sesuai. Untuk selanjutnya, yang terakhir, bagian terakhir yang akan kita lakukan yaitu adalah membuat landed cost. Untuk melakukan pembuatan landed cost, kita bisa pergi ke operation, kemudian pilih landed cost. Nah, di sini saya telah membuat satu landed cost, yaitu LC 2023-0003. Apply on ini maksudnya landed cost-nya ini akan digunakan untuk, di sini saya memilih transfer, karena landed cost ini akan saya gunakan untuk pada pembelian atau penjualan. Di sini dalam kasus ini akan digunakan untuk pembelian, jadi ini dipilih transfer. Kemudian untuk transfernya itu ada 5 dokumen tadi, yaitu WH140, kemudian WH141, kemudian WHN191, WHN192, dan WHN193. Nah, di sini ada 5 dokumen yang akan dikenai landed cost ini untuk masing-masing pengirimannya. Dan untuk nama landed cost ini sendiri adalah transportasi ekspedisi. Kemudian untuk akun yang akan masuk nanti, untuk landed cost ini akan masuk ke shipping cost. Untuk split metodenya equal, dan untuk cost-nya itu sendiri sebesar 50.000. Nah, untuk nanti validasi landed cost ini dapat dilakukan oleh bagian accounting. Jadi untuk kita sekarang sudah selesai melakukan landed cost ini, sampai ke bagian draft saja. Jadi untuk proses untuk postingnya landed cost nanti itu akan dilakukan oleh bagian accounting. Baik, sekian video dari saya tentang supervisor dari skenario inventory ini.